Baik, selamat pagi menjelang siang untuk Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di dalam ruangan ini untuk bersama saya pada hari ini. Saya akan melaksanakan diseminasi atau pengibasan tentang modul belajar saya di CGP, modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi menjelang siang ini, saya minta dengan hormat Pak Greg untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Greg. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya memimpin kita dalam ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali mengucapkan syukur untuk rahmat yang boleh kami terima hingga kesempatan ini. Kami akan melaksanakan kegiatan pengibasan aksi nyata yang akan dibawakan oleh saudara rekan kerja kami, Ibu Viro, dengan tema budaya positif. Semoga kau menyertai kami dalam kegiatan ini sehingga boleh bermanfaat bagi beliau dan juga kami dan demi masa depan lembaga pendidikan SMK Negeri 3 Maumere. Semua harapan ini kami panjatkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tes, mic-nya kurang atau pas nih? Oke, bisa ya? Jangan terlalu tegang juga, kita santai saja. Dan saya rasa kayak kurang suaranya, mungkin nanti di hasil recordnya kurang terlalu jelas kedengaran. Kalau bisa. Oke, terima kasih Pak Yandi. Tes, bisa ya? Oh, terlalu. Tes, tas, oke, baik. Baik, Bapak Ibu, ini hanya ucapan salam dari saya saja bahwa saya sekarang sedang mengikuti kegiatan CGP kami di CGP angkatan yang ke-10 dan kami sedang menyelesaikan modul 1 sudah selesai. Jumlah modul 1 itu ada 4, sudah di penghujung 1.4 dan ini paling terakhir adalah aksi nyata pengibasan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelum kita mulai Bapak Ibu, saya ingin mencairkan sedikit suasana di pagi ini. Bapak Ibu, kalau tidak ada teman di samping kiri kanannya, mungkin Bapak Pit bisa dengan saya, Pak Greg dengan Pak Yos, Pak Yani dengan Pak Dami, Pak Sima dengan Ibu Loli. Ya, baik. Daripada kita memikirkan apa ice breaking yang bisa kita gunakan untuk mencairkan suasana, tapi saya ingin kita cukup senyum saja. Jadi ketika proses senyum selama 30 detik ke depan ini, kalau ada yang mau tertawa ngakak, boleh dipersilakan. Ya, ini hanya untuk mencairkan suasana kita pagi ini, supaya jangan terlalu tegang. Silakan Bapak Ibu, saya tidak menghitung waktunya selama 30 detik, tapi kalau dirasa sudah cukup dan sudah pas, kita akan lanjutkan. Silakan berhadapan Pak Yos, Pak Sima, saya dengan Bapak Pit, Pak Dami dengan Pak Yandi. Saya belum lihat Pak Sima dengan Ibu Loli di belakang. boleh kakak, tidak apa-apa. Ini belum aku lihat tuh sesenyum Bang. Padahal disuruh berhadapan dulu, berhadapan bersenyum. Oke, sudah ada hawa-hawa positif atau apa ya, aura-aura positif yang muncul. Pak Greg dengan Pak Yos belum. Oke, cukup ya. Saya rasa 30 detik kita lewatkan saja, setengah menit saja. Baik. Bapak Ibu, sebelum kita mulai diskusi kita, mulai dengan pengimbasan dan juga berakhir dengan diskusi sebentar, kita mungkin membuat dulu kesepakatan di forum diseminasi ini. Saya hanya memberikan 2 kesepakatan pemantik untuk kita. Yang pertama, menghargai siapapun yang ada dalam ruangan ini, baik yang sedang berbicara ataupun yang tidak. Dan yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan,
silahkan. Masih di 2 poin ini, kalau ada yang mau tambahkan, saya masih kasih titik-titik di bawah. Mungkin Ibu Loli saya bisa minta untuk notulen sedikit buat saya untuk catatannya. Ada yang mau tambahkan, Pak Greg? Masih mendengar ini. Baik. Tambahan 1, Ibu Loli bisa tambahkan, menjadi pendengar yang interaktif. Berarti harus bisa interaktif ya. Jadi sebentar kita bisa saling tanya jawab. Materi ini jujur saja karena saya juga baru sementara belajar, jadi pastinya banyak hal yang perlu kita pelajari bersama juga. Jadi saya bukan ahli atau profesor yang di bidang materi pagi ini, tapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik yang sudah saya pelajari, yang sudah saya pahami untuk Bapak Ibu semua. Masih ada tambahan untuk kesepakatan forum diseminasi kita? Pas? Berarti hanya 3 saja ya? Menghargai siapapun yang ada dalam ruangan ini, menjadi pendengar yang baik, itu yang kedua, dan yang ketiga menjadi pendengar yang interaktif. Mungkin saya tambahkan 1 lagi yang terakhir, menjaga kebersihan di dalam ruangan ini sebelum dan setelah kegiatan ini. Oke. Baik, jadi ada 4 kesepakatan di forum diseminasi kita pagi ini. Baik, mari kita lanjut. Mari kita lihat bersama tentang budaya positif. Bapak Ibu, apa yang terpikirkan ketika kata budaya positif itu muncul di hadapan Bapak Ibu? Saya ingin mendengar jawabannya. Pak Dami bisa kasih saya, supaya kita interaktif. Saya tidak senang kalau hanya berdiri dan berbicara saja. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban adalah benar. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih untuk Ibu Vero yang telah mengundang kami untuk bersama-sama menyimak apa yang akan dipaparkan oleh CGP. Jadi budaya positif di mana sesuatu hal yang dilakukan oleh seseorang demi kepentingan bersama dan dia tidak mau untuk kepribadian sendiri, contohnya seperti yang dilakukan oleh Ibu Vero sekarang ini. Terima kasih. Baik, kita kasih aplaus untuk Bapak Dami dulu. Terima kasih Pak Dami. Jadi menurut Pak Dami itu budaya positif adalah sesuatu yang perlu dibagikan kepada semua orang dan tidak harus dibawa sendiri. Begitu Bapak Dami, kurang lebihnya. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang mau tambahkan ini? Oke, Pak Greg silakan. Saya bertolak dari kata budaya, berarti sesuatu yang istilahnya ya berjalan terus, berarti hal-hal baik yang kami pertahankan. Pak Greg menyatakan bahwa budaya itu adalah sesuatu yang hal baik yang sudah dilakukan, yang terus dilakukan dan tetap berjalan. Baik, Bapak Ibu, untuk menjawab apa itu budaya positif, kita akan pelajari sedikit atau kita akan menuju ke materi selanjutnya dulu. Nanti sebentar kita bisa mengambil kesimpulan masing-masing tentang apakah itu budaya positif. Oke. Baik, Bapak Ibu, diharapkan kita sebagai seorang guru harus bisa dan harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, ketika mewujudkan budaya positif di sekolah ini, ada beberapa konsep-konsep inti yang perlu kita terapkan. Contohnya, konsep tentang disiplin positif, terus motivasi perilaku manusia, terus keyakinan kelas, kebutuhan dasar dari manusia, posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Ini ada peraturan, dan kalau ada peraturan berarti ada konsekuensinya, dan ketika peraturan dilanggar maka pasti ada hukuman atau konsekuensinya. Ternyata kalau hanya disiplin saja seperti itu benar, tetapi kalau disiplin positif maka itu lebih mengarah pada disiplin diri. Bagaimana seseorang manusia membuat atau menerapkan disiplin dirinya dengan merujuk dari
nilai-nilai kebajikan yang sudah dia yakini atau yang sudah dia terapkan. Itu yang kita sebut dengan kontrol diri tadi. Baik. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari motivasi internal. Jadi karena dia bisa mengontrol dirinya, dia bisa memahami apa itu disiplin positif yang ada dalam dirinya, bisa mengontrol dirinya, dan langkah atau tindakan selanjutnya dari segala perbuatan itu harus berdasarkan motivasi internal. Jadi ketika anak berbuat salah dan dia ingin memperbaiki kesalahan, bukan karena paksaan, bukan karena hukuman, atau bukan karena konsekuensi dari suatu peraturan yang dilanggar, tetapi itu karena keyakinan dirinya sendiri yang timbul dari dalam dirinya untuk memperbaiki diri. Jadi kita di sekolah diharapkan bahwa siswa harus bisa mengontrol dirinya, menimbulkan disiplin positif dalam dirinya, itu dengan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya. Hindari hukuman Bapak Ibu, karena ketika kayak pelajar di modul-modul tentang budaya positif ini, hukuman dan juga reward atau imbalan atau penghargaan itu hanya akan menyiksa diri anak, hanya akan menyiksa bagaimana pertumbuhan dan perkembangan mental positif anak itu dihentikan dengan hukuman dan juga dengan reward. Jadi kita pikir reward atau penghargaan itu sesuatu yang positif, tetapi sesuatu positif itu hanya di permukaan, di bagian dalamnya juga masuk dalam hukuman. Jadi segala sesuatu yang menyangkut imbalan itu harus berasal dari penghargaan atau kebanggaan dalam diri masing-masing orang, bukan penghargaan atau kebanggaan yang diberikan dari eksternal atau dari pihak luar. Baik, ini kita punya profil pelajar Pancasila yang menjadi patokan dari nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan dalam lingkup sekolah kita. Terutama kalau kita guru, mungkin di lingkup sekolah kita belum bisa mengembangkannya, mungkin cukup di dalam kelas. Jadi kita wajib menerapkan 6 profil pelajar Pancasila ini di dalam kelas, terutama pada poin nanti ketika kita lihat sedikit tentang bagaimana membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya tidak perlu mengulang lagi 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila ini. Masing-masing kita sudah mengingat, sudah merekam, sudah ada di dalam mindset kita masing-masing. Baik, setelah dari disiplin positif tadi, kita menuju ke poin yang kedua dari budaya positif, adalah motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia, jadi segala tindakan dari anak didik kita, segala tindakan dari Bapak Ibu guru, pegawai, dan semua yang ada di sekolah ini, itu punya motivasi. Motivasi entah datang dari dalam dirinya, atau motivasi intrinsik, ataupun motivasi eksternal, atau motivasi dari luar. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama, dilakukan, perilaku manusia itu dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita datang tepat waktu karena takut ditegur oleh kepala sekolah mungkin, karena takut nanti fingerprint kita terdata terlambat sampai di pusat. Nah, atau kita datang terlambat, atau siswa datang terlambat karena takut nanti satpam suruh dia push up di depan kan, sikat toilet dan sebagainya. Itu poin yang pertama. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini kebanyakan dari siswa belajar di akhir semester hanya untuk mendapatkan supaya dia dapat nilai besar di PAS-nya, atau dia bisa dibacakan juara, atau nanti ketika dibacakan juara dia dapat hadiah buku atau pulpoin. Atau kalau mungkin dari Bapak Ibu guru, kita mungkin belajar di PMM dengan beberapa modul PMM sudah diselesaikan, supaya ketika pengumuman tentang guru berprestasi kita punya nama dibacakan di lapangan. Itu motivasi perilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bapak Ibu, kita belajar di PMM atau belajar untuk pengembangan diri, tidak semua orang berharap untuk mendapatkan imbalan atau apa seperti itu Bapak Ibu. Ada yang memang punya motivasi intrinsik untuk mau belajar, untuk mau mendalami perannya sebagai seorang guru. Tapi tidak jarang pula ditemukan bahwa itu hanya untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan.
Motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, motivasi ketiga ini yang perlu ada dalam setiap diri pribadi manusia, terutama manusia dewasa. Jadi Bapak Ibu Guru, segala sesuatu perilaku yang kita lakukan, yang kita buat, kita usahakan bahwa ini untuk supaya saya bisa menghargai diri saya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang saya yakini atau yang saya percayai. Jadi dari ketiga motivasi perilaku ini, Bapak Ibu silakan mau pilih yang mana. Yang satu untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau reward atau penghargaan, atau yang ketiga supaya saya bisa menghargai diri saya sendiri karena saya melakukan ini berdasarkan nilai-nilai yang saya yakini ataupun saya percayai. Silakan renungkan masing-masing Bapak Ibu. Baik, kita masuk ke poin yang ketiga sekarang tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan sekolah itu bisa tercapai ketika semua Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan atau menyusun atau bersama dengan para murid melakukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini dasarnya dari mana? Kita bisa ambil dari setiap atau segala peraturan-peraturan yang ditetapkan di sekolah. Mari kita lihat sedikit tentang keyakinan sekolah ini. Guru harus berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas saya di ruangan ini saya berbicara skopnya ke keyakinan kelas saja. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu jangan kita yang memberikan ide terlalu banyak. Fungsi guru di keyakinan kelas ini cukup melemparkan pertanyaan. Misalnya, anak-anak, kelas seperti apa yang kamu idam-idamkan? Kelas seperti apa yang kamu inginkan? Kamu mau kelas yang bagaimana? Nah, dari situ baru mereka mencatat keinginannya. Kalau sudah selesai mencatat keinginan, kita bisa menselaraskan keinginan-keinginan mereka dengan peraturan-peraturan di sekolah. Nah, di peraturan-peraturan sekolah itu Bapak Ibu pasti karena ada kata peraturan di depan, maka pasti ada konsekuensi di belakangnya. Benar tidak ini? Jadi jika Anda melanggar, tidak menggunakan sepatu sesuai ini, maka konsekuensinya sepatu Anda mungkin dilepas, sepatu Anda mungkin dibakar dan sebagainya. Itu peraturan. Tetapi ketika sampai ke keyakinan kelas ini, semua peraturan-peraturan yang sudah diselaraskan dengan keinginan atau impian kelasnya para siswa tadi, kita buat atau kita bawa ke kalimat-kalimat positif. Misalnya, semua siswa harus berseragam atau bersepatu sesuai dengan aturan. Jadi tidak ada kata-kata konsekuensi lagi. Atau semua siswa disiplin menggunakan sepatu, semua siswa disiplin datang tepat waktu. Diubah ke dalam kalimat-kalimat positif. Baik, nah Bapak Ibu, ini salah satu contoh dari kelas belief atau keyakinan kelas yang sudah pernah saya buat bersama kelas saya di kelas 11 MM2. Jadi semua kalimat-kalimat positif yang sudah kita rancang tadi, misalnya semua siswa diharapkan datang tepat waktu. Nah, dari semua kalimat positif ini kita harus merunutnya menjadi atau memilahnya ke nilai-nilai kebajikan apa yang terkandung di dalam kalimat positif itu. Oh, kalau datang tepat waktu berarti dia nilai kebajikannya contohnya disiplin. Semua siswa harus saling menghormati antar temannya dan juga Bapak Ibu guru. Berarti nilai kebajikannya adalah menghargai ataupun menghormati. Nah, dari nilai-nilai kebajikan yang sudah kita dapatkan jangan terlalu banyak. Cukup disarankan itu cukup 3, 4, maksimal itu 5, supaya nilai-nilai kebajikan itu selalu tertanam dan selalu diingat oleh siswa. Sebentar kalau mereka buat pelanggaran, kita langsung tanya nilai pelanggaran yang kamu lakukan ini, kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Kalau hanya 5 mereka sudah ingat lah, oh disiplin lah, religius lah, saling menghormati, tolong menolong ataupun nyaman dan sebagainya.
Baik Bapak Ibu, ini ilustrasinya. Kita lanjut dulu karena kita terbentur dengan waktu. Ice breakingnya kita pending dulu, kita lanjut saja dulu. Kita ke poin yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kita kerja pagi sampai dengan sore ada di sekolah ini pasti untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Apakah Bapak Ibu sudah tahu kebutuhan dasar kita itu apa saja? Baik, kita lihat satu persatu. Jadi setiap orang melakukan aktivitasnya dan sebagainya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebajikan atau melanggar peraturan atau kesepakatan atau keyakinan yang sudah diterapkan di sekolah, itu juga dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi jangan dikira siswa misalnya dia ini suka bikin ribut, dia ini suka ganggu teman, terus kita pikir ini anak nih nakal ngeri, dia ini kenapa nih pasti dari sana nih karakternya begini. Ternyata Bapak Ibu, setelah kita pelajari di modul budaya positif ini, ternyata siswa itu sebenarnya adalah dia mau memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi dia tidak tahu caranya bagaimana untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, tugas kita lah Bapak Ibu guru untuk memenuhi kebutuhan anak itu. Kenapa anak datang ke sekolah di kita punya sekolah? Karena dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka kita sebagai guru dan pegawai di sekolah ini berkewajiban, punya tugas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar anak tersebut. Jadi sudah ingat ya Bapak Ibu, jangan sampai anak bergerak sedikit di kelas kita pikir langsung tendang tampar bolak-balik dia. Ternyata dia itu mungkin mencari perhatian kah, kurang kasih sayang kah? Itu yang perlu kita ketahui. Ya, baik. Kebutuhan-kebutuhan dasar manusia itu yang pertama, ini ada 5 poin sebenarnya. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Jadi kalau orang lapar, cepat-cepat cari makan toh. Nah, untuk apa tuh? Supaya makan supaya dia bisa hidup terus. Kalau orang sakit, cepat-cepat cari obat atau pergi ke dokter. Supaya apa? Tetap hidup. Karena itu kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup. Yang berikut, kebutuhan yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Bayangkan hidup di dunia tanpa kasih sayang dan tidak ada orang yang terima kita. Kita jomblo seumur hidup. Mungkin kita tidak ada punya teman, tidak ada teman curhat, tidak ada seperti itu. Jadi kasih sayang dan rasa diterima itu kebutuhan dasar dari setiap manusia. Yang ketiga adalah penguasaan. Kita lihat Bapak Ibu bahwa kita kalau pilkada atau pilpres dan sebagainya, itu orang berlomba-lomba ini yang berkuasa. Satu sudah di atas, tarik dari bawah, satu dari bawah, tarik dari atas untuk turun ke bawah. Itu kenapa? Karena salah satu kebutuhan dasar dari manusia adalah ingin menguasai. Yang berikut, kebebasan. Setiap kali ada aturan sekolah yang mengekang kita, kita merasa berat. Kita merasa, aduh, saya ini seperti dibelenggu. Kenapa? Karena salah satu kebutuhan dasar kita adalah kebebasan. Kita ingin bebas. Nah, ketika pekerjaan-pekerjaan di sekolah atau di rumah yang terlalu mumet, terlalu banyak, terlalu full yang kita kerjakan, kita pasti pergi mencari sesuatu untuk refreshing. Iya toh? Kalau di MM tuh kayak biasa begini, bagaimana ya bulan depan kita di refreshing sudah kan? Kepala semua pecah ini. Nah, itu kenapa? Karena kita butuh yang namanya kesenangan. Atau Bapak Ibu guru ketika bekerja di depan laptop kan sudah terlalu capek, apa? One match kan? Nah, one match itu untuk mendapatkan rasa atau untuk mendapatkan kebutuhan dasar kita punya yang namanya kesenangan tadi. Jadi bukan berarti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak punya dasar kebutuhan. Semua punya dasar kebutuhan. Bahkan pelanggar, orang membunuh, orang membuat segala sesuatu yang negatif di luar sana, itu juga karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Hanya saja praktek untuk mendapatkan kebutuhan dasar itu ada yang positif dan ada yang negatif. Kalau positif,
maka kita tahu bahwa 5 kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kalau negatif, maka ditandai dengan dia membuat pelanggaran, kesalahan, ataupun hal-hal yang minus lainnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dulu. Oke. Bapak Ibu, berdasarkan 5 kebutuhan dasar dari yang sudah saya paparkan tadi, 5 kebutuhan dasar manusia tadi, Bapak Ibu coba baca sedikit di depan ini, ada studi kasusnya saya. Jadi Ibu Ani ini guru mata pelajaran IGP, dia tidak hadir karena sakit, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas, namanya Pura. Beberapa kali telah mengeluhkan Pura seringkali tidur di kelas atau buat keributan pada jam pelajaran yang sedang berlangsung. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi yang dihadapi oleh Ibu Ani, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dan pertanyaan yang kedua, menurut Bapak Ibu, apa ada alasan Pura melakukan atau alasan apa Pura melakukan hal tersebut? Ini refleksi untuk Bapak Ibu, juga pertanyaan untuk bisa dijawab, karena kita sudah lihat kebutuhan Pak Greg. Bagaimana menurut Pak Greg? Apa yang akan kita lakukan jika kita menghadapi situasi seperti yang dialami oleh Ibu Ani? Pak Asima? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Dalam studi kasus ini, kalau menurut saya, menurut Anda apa alasan Pura melakukan hal tersebut? Yang pertama menurut Pak Sima, mungkin apa yang bisa Anda lakukan sebagai guru ketika menghadapi situasi seorang anak yang suka tidur di kelas, kalau dia tidak tidur, dia buat ribut. Itu kan yang paling sering, paling banyak kita temukan di kelas. Oke, kalau untuk pertama kali yang dilakukan saat menghadapi siswa yang begitu, pertama pasti dengan teguran dulu. Ya. Pertama pasti dengan teguran. Kalau dia melakukan hal tersebut secara berulang-ulang, pastinya kita akan memanggil siswa tersebut dan kita pendekatan secara hati-hati. Ya, Dialog antara guru dan murid. Bisa juga sebagai teman. Kita anggap dia sebagai teman karena kebiasaan buruk, kebiasaan jelek itu dilakukan secara terus-menerus dan ulang-ulang. Jadi kita dekati, kita cari tahu apa yang membuat dia sampai begitu. Apakah dia di rumah jarang tidur karena masalah, atau apakah memang anaknya memang karena game akhirnya jarang tidur di rumah. Jadi kita harus cari tahu dulu. Setelah itu baru kita kasih solusi sesuai apa yang anak tersebut butuhkan atau yang dikeluhkan anak tersebut. Itu saja Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk Pak Sima. Jadi penanganannya menurut Pak Sima, panggil anaknya, bicara dari hati ke hati, tanya apa masalahmu, kenapa kau buat begini, baru dikasih solusinya. Kalau Pak Greg bagaimana? Ya, kurang lebih yang disampaikan oleh Pak Sima itu seperti itu. Terkait dengan persoalan ini, yang pertama, guru mesti punya rasa tanggung jawab untuk melihat persoalan ini menjadi bagian dari menjadi refleksi juga bagi guru bersangkutan. Jadi kita tidak serta-merta hanya mempersalahkan kondisi siswa seperti itu, tapi menelusuri lebih jauh sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Sima. Saya kira pendekatan itu sangat baik. Baik, terima kasih Pak Greg. Menurut Pak Greg harus cari tahu apa masalahnya, terus guru juga harus berefleksi kenapa siswanya bisa berbuat hal demikian. Ya Pak Greg, kurang lebihnya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin kita bisa lihat sedikit studi kasus itu. Saya sengaja menampilkannya supaya kita bisa mengkorelasikannya dengan
kebutuhan-kebutuhan dasar siswa yang sudah kita lihat sebelumnya tadi. Jadi yang pertama, alasan Pura ketika dia merasa mengantuk karena pelajarannya sedang berlangsung dan dia tidur atau dia membuat keributannya, mungkin kebutuhan dasar yang sedang ingin dipenuhi oleh Pura adalah kebutuhan akan kebebasan. Anak mungkin merasa bosan di dalam kelas, jadi mungkin karena pelajarannya terlalu monoton, mungkin hanya desain dari pagi sampai dengan siang, terus dia bosan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan terus sudah lebih dari 2 jam, itu akan menimbulkan kebosanan. Maka ketika menimbulkan kebosanan, kenapa? Butuh ice breaking lah, butuh kesegaran, apa begitu, butuh gerak-gerak tubuh. Nah, baru bisa lanjutkan lagi prosesnya. Nah, ketika dari jam pertama Bapak Ibu masuk, omong saja, pokoknya ceramah dari A sampai Z, setengah jam kemudian anak pasti sudah mengantuk. Ada orang-orang tertentu yang ketika dia mendengar ceramah, dia punya rasa mengantuknya semakin meningkat. Nah, itu jangan disalahkan dulu ke siswanya, tetapi bagaimana guru melakukan refleksi dulu. Anak ini kebutuhan dasarnya apa yang belum terpenuhi, supaya dari kebutuhan dasar ini kita bisa menangani pribadi-pribadi yang seperti ini. Nah, kasus Pura ini juga dia di poin yang kedua saya mengangkat mungkin dia butuh kesenangan, karena dia mungkin senang mengganggu temannya atau senang membuat gurunya jengkel, marah. Ada anak-anak tertentu yang seperti itu. Dia senang ketika dia ganggu orang dan orang merasa jengkel. Dia senang ketika dia membuat situasi membuat orang lain marah. Ya Bapak Ibu, jadi itu yang perlu kita gali lagi. Dan yang ketiga, kemungkinan Pura ini di rumah tidak mendapat kasih sayang yang baik oleh keluarganya. Jadi ketika dia berbuat seperti itu, dia hanya ingin diperhatikan. Dia hanya ingin ketika ada teman-teman yang tegur dia, gurunya tegur dia, itu dia merasa diperhatikan. Jadi dia merasa bahwa oh ya, kalau ada orang yang tegur saya, berarti saya mendapatkan kasih sayang dan juga rasa diterima. Jadi ini Bapak Ibu, hal-hal yang sederhana sebenarnya yang kita temukan dalam kelas, tetapi kalau kita tidak tangani dengan benar, itu akan berlanjut dan akan membuat kita punya kepala sakit selama 3 tahun, selama si anak itu masih tetap ada di sekolah ini. Jadi penanganan yang tepat akan menyelesaikan permasalahannya. Baik, kita menuju ke materi yang 4, posisi kontrol dan restitusi. Nah, sebagai seorang guru, Bapak Ibu bisa lihat di depan, Bapak Ibu mau berada di posisi kontrol yang mana? Menghukumkah, membuat rasa bersalah sebagai teman seperti yang Pak Sima katakan tadi, atau pemantau, atau manajer? Kalau penghukum tuh begini, anak datang, tidak kumpulkan tugas matematika misalnya, dia tidak kerja, terus hukumannya, pergi kau berdiri di bawah tiang bendera, hormat bendera selama 2 jam. Tidak ada korelasi antara tugas matematika yang dia tidak kerjakan tadi dengan hukuman yang diberikan. Dan itu sering kali Bapak Ibu, kita di sekolah ini, Bapak Ibu di sekolah ini, kalau kita mau berefleksi masing-masing pribadi, sering kali kita melakukan hal yang seperti ini. Kita menempatkan diri kita sebagai penghukum. Yang berikut, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Kau ini, kau tidak kasihan kan kalau kau tidak buat begitu, nanti saya ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Nanti bagaimana ibu ini sudah mau menyelamatkan kau tapi kau tidak mau berubah dan sebagainya. Ini kalau guru PKN atau guru agama selalu buat begitu. Atau tidak Pak Keren? Kalau salah, saya mohon dimaafkan. Jadi kita menempatkan bahwa anak berbuat sesuatu dan itu merugikan kita, maka kita membuat anak itu merasa bersalah terus. Anak yang terlalu sering menganggap dirinya merasa bersalah itu tidak punya mental untuk bertarung, tidak punya mental untuk berkembang, tidak punya mental untuk maju. Karena selalu dia membuat aku, saya buat tuh sebentar saya disalahkan lagi, saya buat juga sebentar salah lagi. Yang ketiga, sebagai teman, datang begini, Pak Asima, misalnya contohnya di Pak Asima dengan Pura tadi. Pura, kenapa kau tidur nak? Pas ngantuk. Tidak apa-apa, tapi kau jangan tidur lama-lama sebentar bangun tuh, ikut belajar lagi. Nah, itu contohnya, contoh realita dan itu kenyataan yang ada dalam kelas kita. Posisi-posisi teman ini baik sebenarnya, tetapi akan membuat anak
kebingungan ketika dia berhadapan guru yang sudah menerapkan posisi pemantau atau posisi manajer. Guru yang satu memperlakukan dia dengan baik selayaknya seorang teman, tapi guru yang lain memperlakukan dia seperti seorang manajer atau pemantau. Kita menuju ke posisi guru sebagai pemantau. Posisi guru sebagai pemantau ini Bapak Ibu, kalau kita ingat kembali beberapa bulan yang lalu, setiap kali guru BP atau Bapak Ibu kesiswaan, saya minta maaf, masuk ke kelas-kelas, bawa itu poin pelanggaran, terus mulai baca. Kalau kau langgar ini, kau punya poin pelanggaran sekian. Jadi posisi pemantau ini seperti mendekati seorang sebagai posisi manajer, tetapi dia lebih apa ya? Seperti sebuah kaca pembesar yang terlalu menelisik kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Dan setiap kali pelanggaran itu punya konsekuensinya. Jadi dia sudah tahu. Kamu tahu tuh, kalau kau tidak pakai sepatu yang sesuai dengan aturan, kau tahu apa yang akan dilakukan. Jadi ada konsekuensinya. Kalau kau tidak kumpul tugas, kau tahu tuh, nanti kau penilai bagaimana. Kalau kau tidak ujian yang benar, kau sudah tahu, pasti kau tidak naik kelas. Nah, itu kita sebagai pemantau. Nah, bagaimana dengan posisi guru sebagai manajer, Bapak Ibu? Posisi guru sebagai manajer, dia yang paling pertama dia lakukan adalah menerapkan segitiga restitusi. Nah, di poin menerapkan segitiga restitusi ini kita lewatkan dulu. Ada tahapan-tahapan dalam proses segitiga restitusi. Bapak Ibu, kalau mau menjadi guru yang baik dan menghargai diri sendiri, yang akhirnya bermuara pada siswa-siswi juga menghargai kita, maka posisi manajer ini perlu kita latih terus, perlu kita terapkan terus dengan menggunakan tahapan-tahapan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan persoalan atau permasalahan pada siswa. Persoalan dan permasalahan pada siswa itu kita bisa selesaikan dengan 3 tahapan ini dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa yang akan kita lakukan dalam tahapan menstabilkan identitas ini? Ketika anak berbuat salah, itu dia pada mode identitas gagal. Dia dalam posisi identitas gagal. Bagaimana kita sebagai seorang guru membalikkan identitas gagal anak itu menjadi identitas yang sukses. Kasih penguatan dia. Caranya bagaimana? Bapak Ibu tidak akan fokus dengan masalah yang kau lakukan. Bapak Ibu tidak tertarik dengan apa masalahmu itu. Semua orang di dunia ini pasti pernah berbuat salah. Ibu, Pak juga pernah buat salah. Itu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi anak merasa tidak terlalu disolimi, tidak terlalu dia sudah tertekan dengan masalah yang ada, yang sudah datang pada dia, walaupun itu akibat dari perbuatannya. Terus kita datang menekan lagi dia dengan, kau ini bagaimana sih? Kau tahu tidak kalau kau buat begitu nanti begini. Kita harus membalikkan kondisi itu. Kondisi yang gagal tadi harus menjadi kondisi sukses. Harus kasih penguatan kepada dia. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah ini, Bapak Ibu bisa melakukannya seperti ini. Ibu ingin tahu alasan apa kau melanggar peraturan ini, atau alasan apa kau bisa berbuat dengan seperti ini. Baru dia menjelaskan, oh ya, tapi ibu sangat mengapresiasi dirimu karena kau tidak melakukan perbuatan yang lebih jauh dari ini. Misalnya, mereka main tonjok-tonjokan, main baku hantam. Syukure nonge, untung kau tidak buat kau teman tuh giginya jadi rontok kah, bajunya robek. Kau cukup hanya menampar dia 1 kali saja. Kalau ibu di posisi kau juga, ibu mungkin akan melakukan hal yang sama karena sudah terlalu emosi. Kita kasih kalimat-kalimat yang seperti itu. Memang dalam kenyataannya itu berat Bapak Ibu. Dalam kenyataan, kalau dalam prakteknya itu pasti kita akan, apalagi Bapak Ibu yang permisi, maaf tapi yang biasanya tensinya agak naik, menghadapi siswa yang begitu pasti merasa agak keberatan. Tapi kita diwajibkan, diharuskan untuk bisa melakukan itu.
Nah, setelah melakukan validasi tindakan yang salah ini, kita menanyakan keyakinan kelasnya. Tapi menurut No, kau pukul temanmu tadi, kau tonjok dia itu, apakah itu perlakuan yang benar? Terus kira-kira menurut No, kita punya keyakinan kelas tidak? Oh, dia bilang ada. Kalau begitu, keyakinan kelas mana yang engkau sudah langgar? Itu tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Jadi kalau kedengaran penjelasan ini sangat sederhana, tapi kalau kita terapkan, saya kira kalau semua guru di sekolah ini menerapkan seperti itu, tidak ada lagi budaya-budaya kekerasan mesiksa anak di bawah tiang bendera, push up, cuci gudang, cuci toilet, itu mungkin akan hilang dengan sendirinya. Dan anak-anak dengan sendirinya akan muncul pelan-pelan, pastinya tidak mungkin serta-merta, pelan-pelan akan muncul budaya positifnya. Nah, dari ketiga tahapan segitiga restitusi ini, pastinya di bagian paling terakhir itu akan memunculkan motivasi internal anak, motivasi intrinsik dari anak itu. No, kau sudah tahu kau melanggar nilai keyakinan kelas kita, misalnya saling menghormati atau saling menghargai teman. Terus menurut engkau, kira-kira untuk memperbaiki kesalahan ini, apa yang akan kau lakukan? Kita kasih pertanyaan saja, biarkan dia yang berkembang dan dia punya mental dan dia punya pikiran sendiri, dia menemukan solusi untuk memperbaiki masalahnya. Itu yang diharapkan dalam penerapan segitiga restitusi dari posisi kontrol seorang guru sebagai seorang manajer. Jadi jangan sedikit-sedikit marah saja, kesana kemari, gudok-gudok, kesana kemari, masuk satu ruangan, marah ini. Tidak seperti itu sebenarnya. Harus dicek apa masalahnya. Kalau ada siswa yang datang terlambat, mungkin karena ban motornya pecah kah? Kalau bapak ibu yang datang terlambat, mungkin dia menghindari polisi. Bisa jadi seperti itu. Kenapa menghindari polisi? Oh iya, karena saya punya SIM ini sudah mati. Mau urus SIM, kita di sekolah dari pagi sampai dengan malam di sini. Tidak ada waktu untuk mengurus atau memperpanjang SIM. Ada saja, memang itu terdengar hanya sebagai sebuah alasan. Tetapi itulah kenyataan hidupnya kita. Kalau kita hanya pakai aturan dan konsekuensi, aturan, pelanggaran, konsekuensi, ya itu mungkin hal segala sesuatu yang seperti itu dilihat hanya sebagai alasan. Tetapi kalau kita menerapkan segitiga restitusi ini, kita harus bisa membalikan identitas gagal seseorang untuk menjadi identitas positif, untuk menjadi identitas sukses. Bagaimana Bapak Ibu, setujukah ini? Oke, baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk diseminasi saya hari ini. Yang paling terakhir itu adalah Bapak Ibu, pesan dari saya bahwa segala sesuatu tindakan kita itu harus bermuara atau merujuk pada murid dan murid. Tidak ada kata guru di situ Bapak Ibu. Segala sesuatu tindakan kita di kelas, di sekolah itu hanya merujuk pada murid dan murid. Nah, dari proses pendalaman keyakinan kelas tadi, setelah kita buat keyakinan kelas, kita menerapkan segitiga restitusi, itu bukan hanya berhenti atau stop di situ saja, tetapi kita masih berlanjut dengan bagaimana mengamati keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi itu sudah berjalan terus secara kontinu atau hanya sekali dua kali saja. Nah, dalam proses mengamati untuk menentukan apakah keyakinan kelas ini tetap dipertahankan, tetap dijalankan, maka kita harus juga membuat refleksi pendalaman keyakinan kelas dengan, kalau saya ada dua model T dan model T, tapi kalau saya lebih memilih model T dan model Y. Saya lebih memilih yang model Y ini. Jadi ketika penerapan segitiga restitusi itu sudah kita lakukan, keyakinan kelas sudah kita buat bersama siswa, terus kita mulai pantau, sudah 1 bulan 2 bulan berjalan kita mulai pantau. Kalau misalnya pada poin atau pada nilai kebajikan hormat, kalau dia sudah menerapkan nilai kebajikan hormat ini, terdengarnya seperti apa? Pagi mungkin dia datang, ayo bantu teman, atau selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi teman, itu terdengar. Terus terlihat seperti apa? Dia bisa bersalaman dengan Bapak Ibu gurunya, bisa bersalaman atau bisa berpelukan dengan teman-temannya. Nah, terus perilakunya seperti apa? Dari jauh dia sudah mulai senyum, dia mulai dada temannya, atau dia memberikan ruang
untuk temannya atau mempersilahkan temannya untuk melakukan sesuatu. Itu pengamatan-pengamatan yang bisa kita lakukan ketika kita sudah membuat keyakinan kelas dan sudah menerapkan segitiga restitusi. Jadi setelah pengamatan-pengamatan itu kita lakukan, baru kita bisa menyimpulkan, oh ternyata keyakinan kelas saya ini sudah berjalan, restitusi yang saya lakukan terhadap siswa-siswa ini sudah ada kemajuannya atau sudah berdampak seperti itu. Baik Bapak Ibu, jadi sekian dulu dari saya untuk diseminasi kita pada pagi menjelang siang ini. Sebelum saya tutup itu, saya ingin Bapak Ibu mungkin bisa melihat sedikit video aksi nyata saya menerapkan segitiga restitusi bersama 2 siswa saya di kelas yang saya buat dalam 2 kasus. Mungkin ini bagi Bapak Ibu yang belum pernah menerapkan segitiga restitusi atau belum membuat keyakinan kelas, sesegeralah mungkin untuk membuat keyakinan kelas, terutama di awal semester tentu saja. Dan penerapan segitiga restitusi ini diterapkan kapanpun setelah keyakinan kelas itu dibuat, dan kapanpun boleh dilakukan segitiga restitusi ini ketika Bapak Ibu menemukan siswa atau murid Bapak Ibu yang ada masalah atau memiliki pelanggaran dalam disiplin tadi. Baik, ini ada satu kasus yang pertama, melakukan siswa Chelsea di kelas 11 MM2 melakukan kesalahan dengan membuang sampah plastik es di depan kelas. Jadi ini contoh dari segitiga restitusi yang saya lakukan. Jadi saya lihat di situ bagaimana ada 3 tahapan yang sudah saya lakukan untuk menyelesaikan masalah si anak ini, dari menstabilkan identitas, terus menstabilkan identitas, terus memvalidasi tindakan yang salah. Ini artinya bahwa ketika anak melakukan kesalahan kita jangan langsung menjudge, tetapi paling tidak kita membawa dia ke posisi yang sukses tadi, terus cukup menyatakan bahwa Bapak Ibu guru dulu juga pernah melakukan hal yang ini, tetapi kita tahu bersama bahwa ini adalah sebuah kesalahan, supaya dia merasa bahwa dia tidak ditolak, tetapi dia diterima. Untuk menyelesaikan masalah anak, kita harus melakukan pendekatan, menerima dulu segala sesuatu kondisinya, supaya kita bisa menyelesaikan masalahnya bersama dengan si anak. Baru setelah itu harus menanyakan keyakinan kelas. Karena poin dari validasi ini harus ada keyakinan kelas Bapak Ibu, maka wajib untuk Bapak Ibu harus bisa menyusun atau membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak. Untuk keyakinan kelas ini untuk sekarang saya tidak buat, karena di kelasnya mereka sudah saya lakukan ketika bulan November kemarin pada saat saya mengikuti atau belajar mandiri di modul PMM, modul disiplin positif juga. Ya. Baik Bapak Ibu, saya kira diseminasi saya untuk siang hari ini cukup sampai di sini. Kita masuk ke sesi yang berikutnya, diskusi atau tanya jawab. Bapak Ibu boleh tanyakan atau sharing apa saja pengalaman Bapak Ibu ketika menangani permasalahan di kelas ataupun di sekolah bersama anak-anak. Apalagi Bapak Pit dengan Pak Greg itu pasti paling banyak menangani masalah anak-anak. Jadi silakan sesi diskusinya saya buka. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau kita mau lihat pengalaman dalam kaitan dengan menerapkan budaya positif di sekolah kita, itu banyak sekali ya, berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Saya sedikit men-sharingkan apa yang pernah saya buat pada saat diobservasi oleh Bapak Kepala Sekolah. Ini menurut saya bagus karena kita kolaborasi dengan pendekatan restitusi, segitiga restitusi, begitu. Kemudian saya melihat ketika perilaku anak di kelas 10 TKL 2 itu banyak teman guru yang masuk di kelas itu
ketika keluar dari kelas dan mereka mengeluh. Nah, ketika saya coba menerapkan ini setelah observasi itu, ternyata saya bisa memahami lebih dalam lagi bahwa benar, siswa ini membutuhkan satu keyakinan diri yang harus dimotivasi oleh gurunya. Kemudian yang kita bentuk di dalam kelas itu hal-hal positif semua, tidak ada hal yang negatif yang kita munculkan di sana, itu tidak ada. Namun pada saat itu ada beberapa hal yang saya munculkan secara negatif. Kemudian saya coba perbaiki itu. Saat saya perbaiki, ternyata lebih baik daripada yang pada saat saya buat pada saat ada observasi itu. Nah, lalu hal yang sama ini saya coba bawa ke kelas 10 TKL 1. Saya bawa ke 10 TKL 1, ternyata saya praktekkan di sana itu sangat baik. Nah, pada saat itu saya diobservasi oleh Ibu Merlin sebagai teman sejawat, begitu. Sehingga menurut saya tahapan dalam pendekatan segitiga restitusi ini menjadi sangat baik, dan memang sebelum itu saya belum tahu seperti apa segitiga restitusi ini. Nah, setelah waktu kita ikut mungkin Pak Heni punya penjelasan, di situ baru dan juga Pak Kepala Sekolah pernah menjelaskan tentang segitiga restitusi ini. Akhirnya saya kaget bahwa ternyata ini pendekatan ini yang lebih baik. Nah, akhirnya kemarin dalam saya coba membuat satu cerita praktek pembelajaran, itu saya pakai itu, dan menurut saya sangat menyenangkan. Karena pendekatan kepada siswa kalau dengan hal negatif pasti hasilnya juga negatif. Itu. Kalau kita dengan positif, hasilnya juga pasti positif. Itu. Kemudian dalam tata tertib, yang kedua yang dalam tata tertib, ketika kita terapkan 5S di depan, kemudian kita bawa terus ke kelas atau di dalam lingkungan sekolah, itu juga baik. Karena senyum, sapa, salam, tadi Ibu Vero sudah menyampaikan banyak sekali itu hal-hal seperti itu. Memang pastinya kita budayakan di sekolah sebagai hal positif untuk ke sekolah kita. Itu. Karena itu terima kasih banyak Ibu Vero sudah memperdalam pemahaman kita tentang budaya positif ini dalam pendekatan tahapan segitiga restitusi ini. Itu. Semoga kedepannya mulai di awal semester ganjil nanti kita bisa sama-sama menerapkan pendekatan ini. Karena tadi saya lihat di Pak Eki juga hampir sama dengan pendekatan itu, hanya mungkin beda sedikit dalam pemaparannya itu. Jadi itu sharing saya dua hal yang mungkin menjadi pembelajaran untuk saya secara pribadi dan juga mungkin ke teman-teman. Dan terima kasih banyak Ibu Vero sudah mengimbas hal yang bagus untuk kita. Lalu terakhir mungkin materi ini kita bisa saling share supaya kita bisa sama-sama belajar dari hal-hal positif ini. Terima kasih. Saya balikkan. Baik, kita kasih aplaus untuk Bapak Pitu. Terima kasih Bapak Pitu untuk penguatannya, untuk sharing bagaimana menerapkan restitusi di kelas. Dan benar Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita keluarkan dari kita punya diri secara positif akan mendatangkan hal positif juga untuk diri kita sendiri. Tuh. Yang berikut Bapak Ibu, melanjut dari Bapak Pitu punya diskusi tadi,
penyampaian tadi bahwa hal baik ini sebenarnya harus kita terapkan secara secara menyeluruh untuk semua Bapak Ibu yang ada di kelas ini untuk bisa mencapai budaya positif itu. Yang posisi sekarang itu kita masih mandiri-mandiri, masih seorang-seorang. Bapak Ibu guru yang satu dengan yang lain masih sendiri-sendiri. Jadi belum bisa kita katakan sampai mencapai budaya positif. Untuk mencapai budaya positif itu Bapak Ibu misalnya begini. Kalau saya tidak salah Bapak Ibu nanti bisa dikoreksi lagi. Saya punya keinginan seperti ini. Bagaimana kalau di semester depan itu di kelas, setiap kelas itu semua Bapak Ibu guru yang mengajar dalam satu kelas yang sama itu melakukan atau menyusun keyakinan kelas bersama dengan siswanya. Jadi kalau sekarang itu kan kita buat masing-masing, jadi anak jadinya bingung. Kenapa dia bingung? Guru yang satu sudah punya keyakinan kelas. Ketika dia masuk di kelas, dia terapkan keyakinan kelas dengan segitiga restitusi, tetapi belum tentu guru yang berikutnya juga menerapkan hal yang sama. Anak akhirnya punya identitas itu tidak stabil. Identitas tidak, dia gagal juga tidak, dia sukses juga tidak, dia mengambang saja. Jadi bagaimana kita mungkin mencari satu pola yang sama supaya pada saat tahun pelajaran yang baru, di 10 DKV 1 ada 7 guru yang mengajar di sana. 7 guru ini masuk bersama-sama dalam satu hari yang sama, menyusun keyakinan kelas yang sama, sehingga dalam proses penerapan segitiga restitusi itu kita main mandiri-mandiri, tetapi kita sudah punya bahwa keyakinan kelas sudah ada. Di kelas ini semua guru punya keyakinan kelas yang sama. Itu yang saya harapkan, mungkin semoga semester depan kita bisa laksanakan yang itu. Oke. Baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan kah? Masih ada diskusi lanjutan kah? Pak Yandi? Pas? Oke. Pak Yandi pas. Pak Yos? Sudah pas? Oke. Saya kira Bapak Ibu kegiatan kita hari ini diseminasi budaya positif yang tadi di awal ada tanda tanya besar tadi, semoga Bapak Ibu sudah bisa menjawab sendiri apa itu budaya positif. Renungkan kembali segala sesuatu yang kita sudah bicarakan hari ini, apa yang Bapak Ibu, semoga ada hal positif, ada banyak hal positif yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari pengimbasan yang saya lakukan hari ini. Dan di akhir kata saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah hadir, sudah memenuhi undangan saya untuk berada di ruang rapat pada hari ini. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Selamat siang untuk kita semua.